Tentang niat ngaji tadi itu penting. Saya ingin cerita pengalaman waktu saya kecil di kampung saya. Kampung saya itu terkenal konflik yang luar biasa, tempat saya lahir. Konflik antara umat Islam dengan umat Islam dengan pemerintah. Zaman tahun 70, 80 itu konfliknya luar biasa. Lalu pernah akan ada acara PHBI, rapatlah panitia, bapak saya itu ikut rapat. Dibicarakan tentang siapa yang akan diundang mubaleknya. Sebutlah mubalek A, B, C. Bapak saya angkat tangan. Saya usul yang diundang pengajian nanti yang B itu. Yang lain ngomong C, yang lain ngomong A. Bapak saya mekengkeng, harus B. Lalu didukung oleh yang lain-lain, diundanglah B. Mengapa B ini diundang? Kata bapak saya, kalau yang C itu kurang kereng. Mubaleknya ini kurang kereng, kita perlu cari mubalek yang kereng ini. Yang nanti bisa ngantem orang NU dan bisa ngantem pemerintah. Ini bapak saya ini. Kalau yang A itu kurang alim, cari yang B ini cocok. Diundanglah mubalek B ini, pengajian yang oleh orang kampung disebut sebagai pengajian akbar. Diundanglah atas nama pemerintah Pak Kades, diundanglah tokoh-tokoh masyarakat. Pengajian Ustadz B-nya datang, dan ketika pengajian selesai, begitu Ustadz B-nya pulang, bapak saya itu diam, nggak ngomong apa-apa. Terus ditakoni karo wong-wong, ya, bosone Jawa soalnya kan. Eneng ngopo Kang Ngarwe kok meneng ae? Namanya bapak saya itu Ngartip. Mbok saya namanya Baenga. Ya sampai meninggal tuh manggil saya ya Mbok, kalau Pak ya Pak. Ya, Mbok Baenga karo Pak Ngartip. Bapak saya ini tukang kayu, mbok saya ibu rumah tangga buta huruf. Lalu bapak saya ini ditanya, kenapa Kang kowe kok meneng ae Kang? Mbok Je. Apa sing mbok Je? Mubaleke ora kereng beles kok iki bae. Ora ngantemi wong-wong. Rupanya bapak saya kecewa karena mubaleknya itu tidak ngantemi yang lain. Disitulah kemudian ketika saya kuliah S2 ilmu sosial, saya belajar tentang fenomena orang beragama. Saya belajar tentang bagaimana orang beragama dan belajar agama. Ternyata ada orang yang belajar agama itu niatannya satu, sinau agama kanggo ngantemi wong liya. Bahkan waktu saya jadi mahasiswa diminta buatkan sambutan pidato oleh pejabat itu, saya dipeseni, tolong Mas, golekno ayat-ayat apa hadis sing iso ngantemi wong sing ngene iki Mas. Inilah yang disebut dengan agama anteman. Apa tadi? Agama anteman. Sinau agama niate ngantemi wong liya. Namanya agama anteman. Lalu ada lagi yang kedua. Waktu saya sekolah aliyah, ya, mulai saya kuliah, saya dikritik oleh teman saya. Banyak yang kemudian mengkritik. Oh kok
orang nggih jenggot. Ini kudu ngerti keran jenggot Mas Adi ya. Iki asli, iki tak tirukan bahasanya. Lalu ketika saya Buyoto itu saya nikah dengan Buyoto, dikritik karena saya sudah sering ceramah begini. Kok Buyoto nggak pakai hijab? Dikasihlah dalilnya saya. Banyak yang seperti itu, tapi ada di antara orang-orang seperti ini yang dia sangat mementingkan agama itu harus menjadi simbol. Makanya dicek kalau ngomong ayat itu ngutipnya fasih enggak. Ibarat kata ngomong Muhammadiyah atau Muhammadiyah atau Kamandullah. Nah, kalau Raisa ngomong fasih itu biasanya Kamandullah atau Muhammadiyah. Ya. Kalau fasih Muhammadiyah. Alhamdulillah, fasih, tapi tidak orang fasih, alhamdulillah. Ya, ini ciri orang yang menilai orang yang beragama supaya jadi simbol. Inilah yang disebut dengan agama ageman. Apa? Ageman, beragama supaya jadi simbol. Nah yang ketiga, ada yang beragama itu sinau agama, beragama, tapi tujuannya untuk jadi mendapatkan pedoman hidup, mendapatkan ugeman, pegangan. Maka ini juga ada dua jenis. Ada ugeman yang justru itu dikombinasikan dengan ageman. Ada ugeman dikombinasikan dengan anteman. Kalau ugeman dengan anteman berarti dia ngugemi tapi sekaligus ngantemi wong liya. Sira padha bedheke. Kalau agamanya itu ugeman tapi sekaligus juga apa tadi? Ageman, maka dia megangi tapi sekaligus juga simbolnya harus kuat. Nah, lalu ada lagi yang ageman, ugeman, ya dia pegang, dia ugemi, tapi ini untuk membuat hidupnya lebih baik, lebih baik, lebih baik. Inilah Bapak Ibu, yang kalau kita baca surat Al-Jum'ah ayat 2, Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Rasulullah diutus yatlu 'alaihim ayatihi, menunjukkan ayat. Lalu yuzakki, membersihkan, tazkiyah, dibersihkan. Apa yang harus dibersihkan adalah niatan dulu. Emosinya dibersihkan dengan baik. Sama kita ini membaca ayat yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim, kalau kita bersih maka membaca tidak untuk anteman, membaca tidak untuk sekedar menilai orang lain, ageman, tapi membuat kita mendapatkan siratal mustaqim, jalan yang lurus dalam hidup. Dan kalau kita sudah bersih hati kita, ikhlas lillahi ta'ala, maka ya, yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, belajar kitab, belajar hikmah, itu akan bermanfaat dengan baik. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, orang-orang yang tazkiyatun nafas, yang itlaq ayatnya tidak ada tazkiyatun nafas, maka tidak akan ada transformasi, perubahan minadz dzulumat ilan nur. Ya, karena itu Nabi Muhammad itu
Kita lihat 3 tahap penting dalam dakwah itu adalah itla, tazkiyah, lalu taklim.